Halo guys, selamat malam. Menanggapi komentar dari Gajah, bahas semua bang dari A katanya. B Konteksnya itu ini kan nih. B sama E, ya kan? Kalau B-nya doang kan, gitu kan? Jadi di video kali ini gue akan membahas satu huruf lagi, itu D. Kenapa? Nggak dari A? Karena ya terserah gue. Kayak bercanda ya guys, karena A, B, C sebelumnya kan udah dibahas di video sebelumnya. Cuman emang belum detail, nanti gue bahas setelah D ya. Jadi huruf D itu sama, awalnya itu berasal dari Mesir kuno. Dia berasal dari hieroglif yang berbentuk pintu yang disebut sebagai dalet. Nah, kemudian dari bahasa hieroglifnya Mesir kuno kemudian diturunkan ke bahasa Semitik yaitu Hebrew, Arab, dan Fenisia. Kalau di Hebrew dia diucapinya sama dalet, kalau di Arab dia jadi huruf dal, kalau di Fenisia dia jadi abjad dalet. Nah, alfabetnya seperti ini di Fenisia. Sama dia menggunakan metode akrofoni, jadi menggunakan kata suatu benda, misalnya tadi dalet, sebagai alfabet. Dalet. Lalu kemudian dari bangsa Fenisia, dalet, abjad dalet ini kemudian diturunkan ke abjad Yunani kuno, yaitu delta. Dan hurufnya seperti ini, delta. Dari Yunani kuno kemudian diturunkan ke bangsa Romawi dengan hurufnya yaitu huruf Latin, jadi alfabet D. Dari bangsa Romawi kemudian diturunkan ke bangsa Jermanik dan salah satunya adalah bangsa Belanda yang membawa huruf D ini ya, aksara alfabet ini ke Indonesia dan kemudian di Indonesia diturunkan ke bangsa Indonesia yang kemudian mengadopsi bahasa Melayu Pasar jadi bahasa Indonesia dan menggunakan alfabet dari bangsa Belanda. Jadi deh orang Indonesia ngomong D yang berasal dari Belanda, yang berasal dari bangsa Romawi, yang berasal dari bangsa Yunani kuno, yang berasal dari bangsa Fenisia, yang berasal dari Mesir kuno, hieroglif pintu.